Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semua ya? Siapa? Safira. Ada yang tahu? Tidak. Mudah-mudahan bukan karena sakit ya, tapi memang karena ada keperluan dan karena sampai jam ini juga belum ada pemberitahuan dari keluarganya kalau pamit ya, kemudian hanya terlambat saja ya, bukan karena yang lainnya atau terus akan bersama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang pilek? Ada yang pilek? Ada. Pilek? Ada yang pusing? Tidak. Yang semangat kalau tidak pusing. Ya, ayo. Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, adalah sama-sama kita membaca basmalah dulu ya. Kita membaca doa. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Urutannya siapa? Harusnya Safira. Setelah Safira? Yuk, Ara silakan. Oke, silakan ditunjuk. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Ayo berdiri dulu ya. Nyanyi. Walaupun tidak Indonesia Raya karena tadi pagi sudah upacara kita menyanyikan. Tadi pagi lagunya apa? Ya, waktu upacara tadi. Ingat nggak? Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk, kita nyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk. Yuk diabani. Kita apa? Satu Nusa Satu Dua Tiga. Satu bangsa, satu bahasa kita. Satu dua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih Mbak Ara, terima kasih sekali sudah bersedia dan berani memimpin berdoa dan memimpin teman-temannya bernyanyi. Oke. Nah, supaya pada pagi hari ini kita belajarnya lebih semangat, kita akan tepuk dulu. Ya, tepuk satu. Kalau saya bilang tepuk satu, bilangnya yes. Tepuk dua, oke, oke. Tepuk tiga, semangat. Ya, tepuk empat, ayo. Siap ya. Siap. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, Semangat, tepuk empat, ayo belajar. siap ya belajar hari ini. Sebelum kita masuk ke materi baru ekosistem, masih ingat kemarin kita belajar apa di tema 4? Apa?
peredaran darah. Apa itu peredaran darah? Apa itu peredaran darah? Ayo. Apa? Masih ingat peredaran darah? Kemarin yang kita pelajari apa saja di peredaran darah itu? Apa saja yang kita pelajari di peredaran darah? Organ-organ peredaran darah. Apa saja? Darah, jantung, paru-paru, satu lagi pembuluh darah. Jadi ada jantung yang tugasnya apa? Memompa darah. Kemudian ada pembuluh darah itu sebagai tempat mengalirnya darah, dan yang di dalamnya adalah darah. Bagaimana cara menjaga kesehatan peredaran darah? Caranya? Ayo. Contohnya? Contohnya? Mas Faik? Apa? Cara menjaga kesehatan peredaran darah. Berolahraga. Apa lagi? Menjaga pola makan. Memangnya kalau pola makannya kita nggak benar, apakah bisa kita kena gangguan peredaran darah? Bisa. Contohnya apa? Kalau kemarin yang menyumbat pembuluh darah itu loh, hipertensi. Apalagi? Itu di organ pencernaan. Hipotensi, serangan jantung, jantung koroner, kemudian apa lagi? Anemia, ya itu adalah gangguan-gangguan peredaran darah. Tapi pada hari ini kita sudah masuk ke tema baru, ya. Kita sudah masuk ke tema baru, kita sudah masuk di tema 5, ini ya. Apa ini? Ekosistem. Kalian bisa melihat di sini gambarnya. Beruang, ini serigala, kelinci. Pegang apa ini? Ikan. Di sini ada ikan-ikan. Ini akan kita pelajari. Ya, ini akan kita pelajari. Kira-kira kita mau mempelajari lingkungan sekitar kita. Nah, ekosistem di sini, ya. Ini merupakan sebuah gambaran ekosistem. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Kalau melihat dari gambar ini, lingkungan, apalagi? Hewan. Di sini ada gunung, ada air, pohon, betul. Rumput, ya. Jadi apa itu ekosistem? Ya. Di sini kita akan mempelajari ya dari kompetensi dasar, yaitu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Kemudian untuk KD keterampilannya membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan suatu ekosistem. Nah, dalam pembelajaran ini apa yang akan kita pelajari? Ya, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, melalui pengamatan siswa dapat menyebutkan komponen ekosistem. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat mengelompokkan hewan berdasarkan makanannya. Yang ketiga, dengan menggunakan roda emosi ini, siswa dapat mengenal emosi diri. Ya, nanti kita akan praktek ya, praktek kesadaran penuh, mindfulness. Sehingga kita dapat fokus dan siap mengikuti pembelajaran kembali. Dan yang keempat, dengan kegiatan diskusi, kalian dapat membedakan bentuk gigi hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Ya, ini dari tujuan-tujuan ini adalah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, bagaimana kabar hatimu? Oh, baik. Oke. Oke. Silahkan
Siapkan alat tulisnya. Ya, sudah. Saya akan membagikan post-it. Nah. Ayo Mas Fauzan. Oke. Silahkan kalian gambar emoticon yang menggambarkan suasana hatimu. Emoji. Ya? Emoji itu loh. Lingkaran, kasih mata, kasih senyum, apa kasih sedih, apa kasih air mata. Ya, yo. Kan cuma gambar lingkaran. Gitu. Gambar lingkaran. Sudah? Masa? Lama-lama. Ya. Oke. Kemudian di bawahnya kalian tuliskan bagaimana suasana hatinya. Yang sudah silahkan letakkan post-itnya di ujung ya, di pojok meja masing-masing. Ya, di pojok meja masing-masing. Ya. Oke, yang sudah taruh di pojok meja masing-masing yang sudah. Oke, adakah yang hari ini merasa sedih? Adakah yang hari ini merasakan sedih? Mas Waib? Tidak bersemangat. Mengapa Mas tidak bersemangat? Ada yang dirasakan? Sedang sakit? Tidak enak badan? Kenapa tidak bersemangat? Hah? Enggak ada apa-apa? Enggak ada apa-apa, kenapa bisa tidak bersemangat? Kurang makan? Aduh, kurang makan. Nanti istirahat setelah makan ya Mas ya, senang sekali, alhamdulillah. Oke, apa ini senang? Senang? Ya, silakan. Oke. Biasa saja. Oke, senang. Oke, aku senang sekali. Senang. Nah, sini ya. Ini adalah namanya roda emosi Patrick ya. Di sini ada berbagai macam emosi ya. Sesuatu yang kita rasakan ya. Sesuatu yang kita rasakan. Nah, ini tadi ada yang senang, sangat senang, biasa saja, ada yang tidak bersemangat ya, karena lapar ya, kurang makan ternyata. Oke, nah, terima kasih bagi yang kurang bersemangat. Ya, nanti tunggu waktu istirahat untuk bisa. Tapi kita mengikuti pelajaran tetap harus bersemangat. Iya kan? Iya. Oke. Nah, apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam gambar ini, coba Epi sebutkan di situ ada apa saja. Burung elang. Apa? Kata? Ikan? Kura-kura. Apalagi itu? Rusa? Ya rusa atau kancil mirip sama
Mirip ya, rusa atau kancil. Apalagi? Apalagi coba? Ini? Oh, kata. Ya, sudah. Ini ikan tadi sudah disebutkan, ini kura-kura. Oke, ini burung. Lain lagi. Rama. Ya. Matahari, betul matahari. Apalagi? Awan. Ya. Apalagi Farel? Pohon. Apalagi Upin? Rumput. Air. Nah, apa? Bunga. Ini yang ada di sini, ada yang kalian sebutkan tadi, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Ini adalah ekosistem. Di sini ada hubungan yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Dan lingkungannya ini ada makhluk hidup, ada makhluk tidak, ada benda tidak hidup. Ya, benda tidak hidup dan makhluk hidup. Jadi itulah yang disebut dengan apa? Ekosistem. Nah, itulah dengan. Nah, dalam ekosistem itu ada dua komponennya. Ada dua. Yang pertama yang disebut dengan biotik dan yang kedua disebut dengan abiotik. Coba perhatikan gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Gambar yang pertama ini merupakan komponen biotik, gambar yang ketiga adalah komponen abiotik. Ya. Di sini ada manusia, di sini ada hewan, ya, di sini ada tumbuhan. Jadi biotik itu yang merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Nih, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan yang ini merupakan unsur abiotik yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Ada sinar matahari, ada batu, ada pasir, ya, seperti itu. Nah, ekosistem itu ada dua jenis. Yang pertama, ekosistem alami, ekosistem yang terjadi atau dibuat oleh alam. Ya. Tahu yang menciptakan gunung? Siapa yang menciptakan gunung? Allah, ya, yang menciptakan gunung itu Allah. Jadi itu termasuk ekosistem alami. Ya. Ini. Kemudian di sini ada ekosistem buatan yang terjadi karena ada campur tangan manusia atau memang sengaja dibuat oleh manusia. Ini ada jenis-jenis ekosistem. Contoh lainnya, ekosistem alami itu contohnya apa? Contohnya apa yang ekosistem alami? Ekosistem alami. Ini kan sungai ya. Ini sungai. Ini kolam. Air terjun. Sawah dibuat oleh siapa? Petani. Jadi termasuk ekosistem buatan. Tumbuhan itu komponennya, ini ekosistemnya. Ini kan sungai ya. Sungai itu ada ikannya, ada batunya, ada airnya, ada pohonnya. Tapi ini ekosistem. Ini kolam yang dibuat oleh manusia. Ini sungai. Ada secara alami. Contoh lainnya adalah danau. Danau tahu? Laut, iya. Danau laut. Nah, kalau yang ini kolam. Kalau danau buatan ada tidak? Tidak. Apa namanya danau buatan? Waduk. Itu kan dibuat oleh manusia, waduk itu. Waduk itu kan danau dari sungai yang dibendung. Kan
dibuat oleh manusia. Tapi kalau danau, contohnya Danau Toba, itu ada dengan sendirinya, ada dari alam. Tapi kalau waduk, ya, contohnya Waduk Serno, itu dibuat oleh manusia. Contoh lainnya, hutan. Nah, kalau ada hutan alami, ada hutan buatan. Contohnya hutan buatan apa? Suaka, marga, satwa. Jadi memang hutan itu digunakan, dibuat, ya. Nih, ya ada campur tangan manusia. Hutan yang memang sengaja untuk sebagai tempat apa? Pelestarian hewan ataupun tumbuhan. Ya. Sekarang kita akan bagi dalam kelompok ya. Nah, kelompoknya sudah saya buat. Ini. Ya. Oke. Oke. Oke, sebelum kita kerja kelompok, silahkan semuanya berdiri dan berkumpul di depan sini. Kita buat lingkaran, duduk di bawah, melingkar, ya, duduk di bawah, melingkar, ya. Ya. Duduk di bawah, melingkar ya. Nah, kita akan diam sejenak, nanti kita akan bersama-sama, kita akan STOP ya, stop. Ya, stop sejenak, nanti kita akan melanjutkan pelajaran. Jadi, caranya duduk yang rileks, ya, duduknya rileks, jangan tegang ya. Kemudian duduknya yang penak pokoknya, ya, yang enak, yang nyaman. Kemudian tangan taruh di atas paha, tangannya taruh di atas paha. Duduknya tegak tapi rileks, tegak tapi rileks ya. Kemudian seperti yang pernah Bu Titin ajarkan, kita hirup napas lewat hidung 3 kali hitungan, kita tahan 3 kali hitungan, kemudian nanti kita hembuskan lewat mulut 3 kali hitungan. Kita coba dulu yuk, ambil nafas, tahan, keluarkan. Ambil nafas, tahan, keluarkan. Nah, nanti seperti itu kita akan mencoba mendengarkan ketika nafas kita masuk ke hidung, kemudian kita rasakan memenuhi paru-paru kita, kemudian ketika kita kosongkan paru-paru kita dengan menghembuskan kembali udara yang tadi kita hirup. Nah, bagi yang bisa lebih baik itu memejamkan mata, ya, lebih baik dengan memejamkan mata. Coba kita latihan dulu ya, yuk, 3 kali ya. Yuk, silakan dipejamkan matanya, dirasakan ketika udara kita hirup, kita tahan dan kita hembuskan. Silakan dimulai, Fauzan. Yuk kita mulai. Hembuskan, tarik nafas, tahan, hembuskan, tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, nanti seperti itu. Fauzan jika tidak bisa hadap sana Fauzan, hadap ke ini, keluar lingkar, tidak ada dalam lingkaran tapi ada di luar lingkaran, jadi tidak tergoda dengan temannya.
Kalau agak bersentuhan dengan temannya, silakan bisa geser. Biar tidak senggolan, duduknya nyaman. Bluetooth dihidupkan. Oke, silahkan sambil menikmati, mendengarkan musiknya. Matanya terpejam, lalu rasakan ketika udara itu masuk, kemudian kita tahan dan kita keluarkan. Fauzan. Kalau tidak bisa memejamkan mata, tundukkan kepala. Kalau tidak bisa memejamkan mata, tundukkan kepala. Rileks. Nikmati musiknya. Ya. Pejamkan mata. Jangan tegang ya, rileks. Rasakan udara yang masuk ke dalam hidung kita, memenuhi paru-paru kita. Rasakan udara yang semakin masuk, dibawa oleh darah, beredar ke seluruh tubuh. Rasakan otak kita semakin segar karena sudah masuk oksigen yang dibawa oleh darah. Rasakan bau kita yang semakin rileks, merasakan nyaman. Lihat ke dalam diri kita sendiri. Udara yang kita rasakan, kita tidak perlu membelinya. Kita bisa menghirup oksigen sepuas kita. Rasakan udara yang masuk melalui hidung kita. Yang bisa kita rasakan, udara bisa masuk dengan lancar sampai ke paru-paru. Rasakan paru-paru kita mengembang dan mengempis tanpa perlu alat medis. Rasakan bahwa oksigen yang kita hirup, kita tidak perlu membayarnya. Rasakan oksigen yang membuat kesegaran pada badan kita. Hirup lagi oksigen, tahan. Hembuskan lewat mulut. Hirup kembali, tahan, lalu hembuskan perlahan.
ketika pernafasan kita masih terasa sesak, hidup kembali. Hirup yang panjang, lalu tahan dan hembuskan. Rasakan badan kita semakin rileks, semakin nyaman. Ambil nafas lagi, tarik, tahan, hembuskan. Hirup lebih panjang, tahan, hembuskan. Hirup lebih panjang, tahan, hembuskan. Yang terakhir, kita ambil nafas lagi, kita hirup yang panjang, tahan, hembuskan. Silahkan buka matanya dan rasakan setelah kita mengatur nafas ya, mengatur nafas kita, merasakan nafas kita yang kita hirup, kita tahan, kita hembuskan. Bagaimana rasanya? Kayak tidur, kayak tidur. Kalian kalau tidur itu enak enggak loh? Tidur itu enak enggak? Enak. Badannya lebih enak? Ya. Atau kalau Iko rasanya bagaimana Iko? Gimana rasanya sekarang? Ya? Enggak apa-apa. Yang dirasakan tadi sebelum ini tadi, sekarang setelah habis ini olah nafas gimana? Iko, gimana Iko? Lebih enak. Enaknya gimana? Apanya yang lebih enak? Yang lebih enak apanya? Kalau Fauzan, gimana rasanya Fauzan? Apanya yang enak? Jadi olah nafas seperti ini ya, namanya stop, STOP ya. Kita duduk diam, kemudian merasakan udara yang kita hirup, kita tahan, lalu kita hembuskan. Hirup lewat hidung, kita tahan, memenuhi paru-paru kita hembuskan lagi lewat mulut. Ini salah satu cara supaya kita bisa kembali segar ya. Badan kita menjadi lebih rileks. Baik, nah sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduk untuk kita lanjutkan kegiatan kita. Kayak tidur ya. Baik, oke. Sekarang saya akan membagi kelompok ya. Untuk kelompok Farel, di sini Farel, Iko, Rama, Fatur. Silakan Farel, Iko, Rama, Fatur di sini kelompoknya. Silakan. Iko, Farel, Rama, Fatur silakan ke posisi ini. Ada dua meja ini. Duduk berkelompok di sini. Oke. Oke, ini. Oke. Yang ini di sini kelompok Adrin, Nania, Ara, Faik. Sini. Dan di sini saya.
Silakan sini. Kelompok ini satu. Ini bisa digabungkan. Ini gabung di sini. 5 ini 5. Ini di sini 4. Iko di sini Iko. Bentar, saya jelaskan dulu. Geser, Kak. Ini mana kursinya? Mau duduk di mana? Ya udah duduk. Oke, saya jelaskan ya. Oke, kalian cermati gambarnya. Kalian cermati gambar ini. Kemudian kalian tuliskan komponen biotiknya yang mana, komponen abiotiknya yang mana. Yang makhluk hidup. Coba ini kalian cermati gambarnya, lalu kalian sebutkan di sini, kalian tuliskan komponen biotiknya mana, komponen abiotiknya mana. Oke, sekarang yang kelompok ini. Kelompok ini tugasnya adalah ini gambar ini masing-masing digunting. Kemudian dikelompokkan. Ya, kelompokkan di sini mana hewan yang makan rumput, makan daging dan makan semuanya. Kalian bikinkan dulu. Nah, kemudian nanti ditempelkan sesuai tempatnya. Apa? Ditulis juga tidak apa-apa, silakan. Ayo dibantu ini temannya. Apanya kan anggota tuh? Kan naik kedua ya satu tuh. Komponen biotiknya maksudnya apa itu? Apa komponen biotik itu? Biotik, komponen biotik itu yang makhluk hidup, yang abiotik yang benda tidak hidup. Oh iya, di sini ada apa? Oh iya, ini kan hewannya banyak. Ya kan seperti kata. Macet itu. Di ini satu kelompok. Ya kan, ini biotik ya, ini ke bawah, ini biotik semua. Kemudian kalau ini abiotik ya berarti abiotik semua. Ini kerjasamanya dicermati bersama ini. Ayo Fauzan, ini dicermati bersama ini ada apa saja. Nanti temannya tidak nulis ya, temannya ikut membantu mencermati di situ apa saja. Sekarang mau mengisi yang mana dulu, yang biotik atau yang abiotik dulu? Ya. Wes, gak usah pakai ketua wes, langsung diambil aja sekarang dikerjakan. Ya, oh terus ini ditaruh di mana? Ayo nih kalau sudah ditulis tempelkan di mana nih? Ayo, ini harus tempel di mana ini? Ini makanannya apa ini?
Cacing itu termasuk hewan apa? Herbivora itu pemakan tumbuhan. Kalau yang karnivora pemakan daging. Kalau yang omnivora itu makan daging juga makan tumbuhan. Yo ditempel yo ini pakai lemon. Yo ini yang sudah ini. Yo sambil ditempel ini. Yo masuk nama ini. Punya kan satu. Kita tunggu barengan toh. Ayo. Ya digeserkan di semua tangannya. Ya. Apa lagi? Apa bedanya pohon sama pohon? Pohon yang namanya pohon itu berbatang kayu. Jadi ini masing-masing mencermati menulis. Ya, yes. Nah ini sudah dipotong semua sekarang dengan nempel, ayo. Ayo, ini kan kalian bisa sambil nempel bareng toh. Banyak yang nempel, ayo ditempel. Rama ikut nempel. Ambil satu terus taruh gitu. Nah, ini cepet selesai. Nah, sip. Dia kucingnya marah. Apa itu? Itu musang itu. Emang kucing makan apa? Bisa makan itu sama kucing. Tapi dia lebih cenderung mana? Daging. Apa itu? Ya, rumput di mana rumput? Rumput di mana? Rumput di mana? Herbivora. Ini apa ini? Kelinci herbivora. Ini apa ini? Masih ada satu ini. Apa ini? Ini juga.
Kakak termasuk apa kakak? Kakak makanannya apa? Bawahnya aja enggak apa-apa. Kakak makan rumput. Apa makanannya? Kakak, ya. Iya. Iya. Enggak usah dijelaskan sih. Iya. Apa abiotik, biotik, tes. Ya. Ini sudah. Ini sudah. Ya. Sudah? Ini nama kelompok apa? Nama orang. Oke, coba. Ya, ini sudah selesai. Coba kelompoknya Zara sebutkan hewan apa saja yang ada di situ. Kucing. Coba, hewan apa saja yang ada di situ? Ikan, berulang, sapu, kura-kura, rusa. Ya, coba kelompoknya Nenia sebutkan hewannya apa saja. Ikan, burung, kura-kura, bebek, angsa, capung, tupai, sapi. Ya, oke. Coba sekarang dari yang sudah kalian sebutkan hewan-hewannya tadi, ya, coba perhatikan ke depan. Iko sama, coba perhatikan ke depan. Di sini apa ya? Ini makanannya apa? Rumput atau tumbuhan. Hewan yang makanannya tumbuhan, ya, ini disebut hewan herbivora. Herbivora. Nah, coba bandingkan yang ini. Coba Farah, ini apa ini? Serigala. Ini buaya. Ini? Ya, ini hewan yang ada di dalam gambar ini makanannya apa? Disebut Karnivora. tadi sudah ada herbivora, ada karnivora. Lalu ini Bebek. apa ini? Ayam. Tikus. Flamingo. Anggrek. Kira-kira makanannya apa ini? Apa ya? Itu biji-bijian. Biji-bijian. Orang atau Kastul. Coba hewan ini, ayam, pernah lihat ayam? Pernah mengamati makanannya apa? Jagung. Kalau dikasih ayam itu, kalau dikasih daging ayam mau nggak? mau. Hah? Mau. Kalian makan bakso, baksonya jatuh dimakan ayam. Coba Upin, ayam kalau dikasih makan daging ayam mau nggak ya? Mau. Mau. Kalau dikasih makan nasi, mau. Jagung. Lalu makanan ayam itu yang mana? Semuanya. Dia mau makan, dia termasuk jenis herbivora. Dikasih makanan yang herbivora mau. Kalau kalian punya sayur, sisa itu dikasihkan ayam, dimakan. Ya toh? Kalau tikus makanan ini tikus ini. Sabun. Tikus di rumahmu makannya sabun itu dimakan tikus. Keju.
Dipiring, lupa ditutup. Dimakan nggak sama tikus? Dimakan. Jadi makanannya apa ini? Nah, hewan-hewan ini dia juga termasuk pemakan tumbuhan dan pemakan daging atau hewan yang disebut dengan hewan apa? Hewan yang makan daging dan makan tumbuhan namanya apa? Itu hewannya. Jenisnya omnivora. Apa? Omnivora. Ya, ini kalian lihat giginya. Ini hewan yang herbivora. Perhatikan gigi hewan herbivora dan ini gigi hewan karnivora. Perbedaannya di mana? Yang menonjol. Giginya besar. Besar. Oke. Lancip. Ini gigi apa ini? Gigi taring. Jadi hewan yang memakan daging. Fauzan ini punya gigi apa namanya? Untuk apa gigi taring itu? Merobek mangsa. Iya. Kalau yang herbivora dia tidak perlu kan merobek. Ya, tapi dia banyak menggunakan gigi geraham untuk apa? Mengunyah. Untuk mengunyah. Kemarin di tema berapa? Tema 3 kita belajar apa? Hewan apa? Sapi itu? Hewan ruminansia. Hewan ruminansia. Masih ingat hewan ruminansia itu apa? Hewan yang memamah biak, betul. Memakan makanannya berapa kali? Karena dia punya perut apa? Perutnya 4. Iya, 4. Oke. Nah, masih di posisi ini ya, masih di diskusi, di kelompok diskusi ya. Sebenarnya kita tadi sudah kerja kelompok, sekarang kita angkat tangan ke atas. Ayo angkat tangannya ke atas, goyangkan. Goyangkan, lemaskan. Ya, ke depan. Ya, samping. Nabrak temennya. Oke, ke depan lagi. Oke. Kedip-kedip. Oke. Lalu tepuk 1. Apa lagi? Yes. Lagi tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Good. Oke, sekarang masih tetap semangat. Kita sudah masuk ke lembar evaluasi individu. Nah, oke. Ya, individu berarti dikerjakan sendiri. Ya. Iya. Itu perintahnya apa itu? Ya, perintahnya dibaca dulu ya sebelum melakukan. Oke. Berilah tanda centang. Ah, sudah ada perintahnya itu, berilah tanda centang. Yuk, sambil mengingat-ingat tadi apa yang kita pelajari tadi. Yuk, ditaruh di meja toh. Nah, terus ini berilah tanda centang. Mana yang termasuk abiotik, mana yang termasuk abiotik. Jadi masih ingat abiotik itu yang seperti apa?
abiotik. Ya. Mana yang dicentang? Ini tuh apa? Nah. Batu itu termasuk apa itu? Ayo Rama, yo Fatur. Farek, alat tulisnya. Nah. Belalang itu termasuk komponen apa itu? Belalang itu makhluk hidup atau benda mati? Makhluk, bukan benda hidup. Ini benda, nah, hidup ya jalan-jalan. Ya. Jadi makhluk hidup termasuk komponen biotik. Jadi nanti belalang dicemang di sini. Yuk. Ini di sini. Nih air terjun itu. Masuk apa ini air terjun? Abiotik ya. Oksigen. Ya. Dan yang juga sebutkan jenis-jenis ekosistem tadi. Ekosistem ada 2 macam kan? Yang ada dengan sendirinya, ada yang dibuat oleh manusia. Yang dibuat manusia itu namanya ekosistem apa? Alam itu yang terjadinya di alam, namanya alami. Kalau yang dibuat oleh manusia, ekosistem apa? Buatan. Jenis-jenis ekosistem tadi apa? Yang ada dengan sendirinya dan ada yang dibuat karena campur tangan manusia. Ayo. Jenis-jenis ekosistem tadi yang ada dengan sendirinya sama yang ada karena adanya campur tangan manusia. Ya yang itu. Ya. Jenis-jenis itu loh ya, ekosistem yang jenis-jenis ekosistem tadi yang adanya itu karena faktor alam dan yang adanya karena adanya campur tangan manusia. Iya, nama hewan yang ada di sini. Ya. Apanya? Banyak tulis saja ini ada apa ini kalau di sawah itu ada apa? Apa pohon? Ya itu ya apa tadi? Yang tidak hidup ya. Nah, iya. Ya ini udah sampai mana? Apa? Bunyi orang-orang Pak. Masa ini digarap bisa? Tadi jenis-jenis ekosistem tadi. Ya itu. Ya. Apa tadi ekosistem tadi? Tadi itu loh, yang gambar pertama tadi itu loh. Sebelumnya hubungan antara apa? Di situ ada makhluk hidup dan lingkungannya. Seperti ini hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya.
Dia nggak bisa hidup tanpa lingkungan. Lingkungan nggak ada hewan juga nggak bisa, iya kan? Iya. Nah, biasa ini diamati ini gambarnya ini. Komponen biotiknya apa gitu. Nah, sekarang gambarnya ini diamati. Kemudian komponen abiotiknya apa ditulis dari yang ada di gambar ini. Nah, ini loh. Perhatikan gambar di bawah ini, sebenarnya soalnya di sini. Mana? Ini loh, perhatikan gambar di bawah ini, soalnya di bawahnya. Ini loh mas, asal memperhatikan terus istilah tabel berdasarkan gambar. Padi termasuk apa itu? Tumbuhan. Ya, sudah paham ya nomor 4? Iya. Itu kan memang baju dicek. Ini yang karnivora yang mana hewannya? Nah, iya kan tumbuhan toh. Kan tanaman padi. Ayo diisi. Satu, diisi. Ayo. Yo ini diperhatikan gambarnya. Ini mana? Sebutkan. Apa itu? Terus mana nih komponen biotiknya? Komponen abiotiknya juga yang mana ini? Apa? Yang komponen yang tidak disebut. Ya. Ayo Rama, tidak usah ikut ikutan. Mana yang kamu pahami? Komponen biotik itu yang makhluk hidup. Coba apa saja itu yang makhluk hidup? Ya. Yang ada di sini kan? Mana yang karnivora apa saja di sini? Apa? Tidak? Tapi dia punya paruh yang runcing itu untuk mencabik-cabik gitu. Kan langsung gitu lah kalau kayak begitu dicabik-cabik gitu. Apa paruhnya yang runcing. Makannya apa yo? Serangga. Jadi kan dia makan hewan lain. Iya, kakak itu makan belalang loh. Kakak makan belalang. Belalang kan daging juga bisa tahu. Nggak dimakan. Sama. Yang sudah boleh dikumpulkan. Walaupun kayak cuma satu nggak apa-apa. Yang ada di gambar itu kan? Sudah? Saya diberi nama? Tapi yang di kelompok
Yang sudah belum dikumpulkan. Masih benar Ayo, yang sudah. Diberi nama apa? Pemakan daging. Pemakan tumbuhan. Sudah diberi nama itu? Lama? Tapi lihatnya gimana? Diberi nama udah belum? Sudah ya, semua sudah, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sudah ya. Yang kita pelajari hari ini tadi apa saja? Mas, tadi kita belajar apa saja, Mas? Hewan yang bagaimana yang kita pelajari? Hewan yang bagaimana yang kita pelajari? Jangan dengarkan temannya. Hewan. Hewan yang makanannya dan apalagi? Rumput. Tadi kita mempelajari jenis-jenis hewan. Hewan ada yang makanannya tumbuhan, ada yang makanannya daging. Yang daging tadi, hewan yang pemakan daging disebut apa? Karnivora. Kemudian yang pemakan tumbuhan disebut herbivora. Kalian hafal lagunya T-Rex? Gimana coba nyanyinya? T-Rex. T-Rex itu termasuk hewan apa? Karnivora. Terus kalau Brontosaurus? Herbivora. Jadi T-Rex dan Brontosaurus makanannya sama tidak? Tidak. Tadi yang kita pelajari
bahwa hewan itu digolongkan atau dikelompokkan sendiri-sendiri berdasarkan makanannya. Yang makanannya daging disebut karnivora, yang makanannya tumbuhan herbivora. Tadi satu lagi apa? Kelompok apa? Omnivora. Yang makanannya apa? Ya, daging dan tumbuhan. Ya, itu yang kita pelajari hari ini. Oke. Oke, sebelum kita akhiri pembelajarannya, ini ada post-it lagi. Oke. Oke. Sekarang warnanya oranye. Ya. Oke, siap ya. Nomor 1. Ya. Nomor 1, tuliskan apa yang kalian dapatkan hari ini dari pembelajaran kita tadi. Apa yang kalian dapatkan? Silahkan ditulis saja. Ilmu-ilmu tentang apa yang kita pelajari tadi. Ya. 1 menit saja ya. Yang kedua, bagian mana dari pembelajaran yang kita pelajari tadi yang paling menyenangkan buat kalian? Yang paling menyenangkan buat kalian? Yang paling menyenangkan dari awal sampai akhir ini nanti apa yang menyenangkan? Yang ketiga, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut? Apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut? Ya. Dan yang keempat terakhir, bagaimana perasaanmu ketika mengikuti pelajaran tadi? Ketika mengikuti pelajaran tadi, perasaanmu ketika mengikuti pelajaran tadi. Oke, sudah? Oke, silahkan yang sudah boleh dibawa ke depan. Oke, terima kasih.
Oke, hari ini kita sudah mempelajari ekosistem itu apa, komponen-komponen ekosistem itu apa, ya. Kemudian ada berapa jenis ekosistem dan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materi ini yaitu daur hidup hewan. Kalian pernah melihat kupu-kupu? Nah, kupu-kupu itu induknya apa? Induknya, ibunya kupu-kupu apa? Ulat, ya toh? Ulat bertelur menjadi ulat bertelur, kupu-kupu bertelur menetas menjadi ulat. Ulat makan, kemudian kepompong keluar sebagai kupu-kupu. Kita akan mempelajari daur hidup hewan di pertemuan yang akan datang. Oke. Sebelum saya akhiri, mari untuk merayakan bahwa alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan lancar. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.